Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tribun News on Cam. Seperti biasa, dalam program ini kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa memberikan informasi buat Tribuners semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan satu wanita cantik dan juga smart ya. Dan dia adalah dia adalah seorang putri Indonesia favorit Kepulauan Sumatera tahun 2010, yaitu adalah Dr. Nabila Azhar. Gimana kabarnya Kak sekarang? Kabarnya alhamdulillah baik dan prihatin juga ya, karena nggak bisa kemana-mana. Tetapi disyukuri aja masih sehat walafiat. Dan sekarang masih tinggal di Sumatera Utara kah? Iya, masih di Medan. Oke, baik. Kegiatannya sekarang ngapain aja nih Kak? Kegiatannya saat ini sih ya selain bisnis juga persiapan mau sekolah spesialis lagi, mohon doanya ya. Oh, untuk sekolah spesialis kedokterannya ya? Iya. Oke, baik. Dokter Nabila ini ada bisnis di bidang minuman tebu ya? Betul nggak tuh? Iya, salah satunya. Tapi saat ini karena pandemi semua lagi di-off-kan. Gitu. Oke, baik. Nah, Tribuners, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang COVID-19, yang mana nanti Dr. Nabila juga akan melontarkan beberapa pendapat-pendapatnya mengenai COVID-19 sekarang ini. Baik, yang pertama nih, dokter, saya mau tanya apa sih pandangan Dr. Nabila mengenai pandemi COVID-19 dari bidang penyakitnya pertama, lalu kesadaran masyarakat secara umum di Indonesia nih dari tayangan TV dan juga pemberitaan TV dan juga dari sudut pandang medisnya. Kira-kira dari Dr. Nabila punya pendapat apa nih? Ya, untuk pandemi corona ini kan suatu hal yang juga baru, di mana terjadinya sangat cepat dan bersamaan ya, sehingga itu yang menjadi tantangan di dunia medis khususnya ya, karena kesiapan medis kita sendiri itu juga masih minim. Jadi menurut saya kesadaran masyarakat juga sampai saat ini yang saya lihat di lapangan ya, di daerah saya khususnya, itu juga masih sangat kurang menurut saya. Dan lagi-lagi memang kita nggak bisa menyalahkan pemerintah, tetapi ini harus ada kekompakan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi biar sejalan. Karena corona ini kan virusnya ini baru, masih banyak proses yang panjang, kejadiannya juga sangat cepat. Jadi tidak mudah untuk menuntaskannya. Bukan kita tidak optimis ya, tetapi inilah kenyataan di lapangan yang terjadi saat ini. Dan kalau dipandang dari sudut pandang medis sendiri nih, dari Dr. Nabila ya, gimana sih memandang satu virus yang memang mengejutkan sekali di awal tahun 2020 ini? Ya, menurut saya ini memang benar-benar suatu tantangan cobaan bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, di mana juga karena ini satu virus yang baru, obat-obatannya baru, sehingga treatmentnya ini juga tidak terlalu mudah begitu. Karena kan ini begitu bukan seperti flu yang kita biasa atau demam ya, tetapi terlalu panjang dan yang lebih berbahaya itu kan proses penularannya yang cepat. Sehingga saya pikir tenaga medis memang benar-benar sangat kelelahan saat ini. Itu juga tidak bisa disalahkan ya. Karena mengingatkan kemarin Mbak sempat ada tagar terserah yang sempat booming ya. Iya, betul. Trending ya. Saya pikir juga saya cukup sedih. Sedihnya itu kenapa? Karena komentar masyarakat merasa ya resiko dong jadi dokter, harus terima begini begitu ya. Tapi sebenarnya dengan tanggapan yang seperti itu, menurut saya masyarakat belum memahami bahwasannya memang tugas dokter untuk menyelamatkan manusia yang sakit. Tetapi bukan berarti serta-merta kita tidak menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ini yang polemik yang terjadi saat ini, saat PSBB dilonggarkan. Di situ saya lihat. Kalau dari pandangan dokter sendiri, kan tadi secara umum di seluruh Indonesia. Kalau kesadaran masyarakat dan juga pemerintah di kota tempat tinggal dokter sendiri di Medan, Sumatera Utara gimana tuh? Ya, untuk saat ini sih menurut saya tantangannya cukup berat ya, Mbak ya. Kenapa? Karena saya lihat ini, saya tidak mau jauh-jauh ya, tetapi yang saya lihat mata kepala saya sendiri,
itu paling simpel itu di supermarket ya, di mana untuk mengantri saja orang masih tidak menjaga jarak. Belum ada kesabaran yang seperti itu. Sehingga kesabaran dan kesadaran masyarakat itu saya lihat masih kurang, mengingat untuk orang-orang yang sudah bisa belanja di supermarket, berarti kan secara daya beli mereka mampu, kita harapkan juga secara daya pemikiran mereka lebih baik, begitu. Tetapi kenyataannya saya lihat juga masyarakat itu ya masih melanggar, begitu. Jadi ya saya rasa ini tantangan yang cukup berat. Kalau dari pemerintah Medan sendiri, adakah langkah-langkah yang mungkin menjadi perhatian Dokter Nabila? Ya, untuk saat ini kan kalau untuk di Medan sendiri, ya Pak Edi Rahmayadi, saya rasa juga sudah cukup berusahanya luar biasa dengan kebijakan-kebijakan yang memang sebelumnya mungkin juga diberlakukan di seluruh Indonesia ya, seperti pakai masker, kemudian persiapan rumah sakit khusus untuk COVID-19 ini kan juga di Medan ada ya. Tapi lagi-lagi, ya Pak Edi juga tidak bisa kerja sendiri kalau masyarakatnya tidak mendukung. Nah, kesadaran masyarakat menurut saya sampai saat ini saya lihat sih masih kurang. Mungkin untuk daerah Jakarta mungkin lebih alert ya, tapi kalau untuk di daerah Medan saya rasa tidak terlalu alert, masih benar-benar kurang deh kesadarannya. Lalu contoh mencolok dari langkah pemerintah nih, misalnya mungkin ada yang ditutup mall-nya atau ada yang dirobohkan. Kan kemarin juga ada tuh salah satu berita dari negara luar yang sampai merobohkan mall untuk mencegah penyebaran virus corona. Kira-kira di Medan ada yang kayak gitu juga nggak sih, Kak? Mungkin di Medan ya saya rasa tidak bisa sedrastis itu. Tetapi yang paling mencolok saat ini ya penggunaan masker dan juga ya mungkin cuci tangan yang bolak-balik ya, hand sanitizer. Pun kalau tidak ada hand sanitizer kan sekarang kita mengakalinya dengan kemana-mana bawa air sabun gitu untuk cuci tangan. Kalau yang mencolok untuk seperti tempatnya ditutup, setahu saya saat ini sih di Medan mall-mallnya kemarin kan sempat buka ya. Kemudian tetapi saya lihat juga ada beberapa mall yang mereka benar-benar concern, mereka bolak-balik gitu kasih panduan untuk jaga jarak, mereka memberikan peringatan-peringatan gitu. Tapi ada juga sih yang enggak ya, biasa saja. Jadi itu balik lagi ke kebijakan masing-masing menurut saya. Cuman kalau kita memang sayang dan ingin cepat ini berakhir, ya masyarakat juga harus benar-benar sadar diri. Ya, betul sekali. Jadi semuanya memang harus kembali ke masyarakatnya sendiri ya, dokter ya. Ya, nggak masyarakat juga sih ya, masyarakat dan pemerintah harus saling-saling. Karena saya lihat di sini masyarakat, pemerintah berusaha membuat peraturan, tetapi masyarakat belum sepenuhnya mengikuti peraturan tersebut, yang menurut saya disebabkan karena tidak ada ketegasan juga dari pemerintah. Oh, ya. Tanggapan dokter mengenai cara hidup baru atau new normal yang digaungkan oleh Presiden Jokowi gimana tuh? Ya, terkait hal tersebut, menurut saya sih nggak ada salahnya. Pak Jokowi mau buat aturan apapun saat ini sah-sah saja, tetapi yang terpenting balik lagi ketegasannya, Mbak. Karena di sini saya lihat ketegasan tidak ada. Harus pakai masker, beberapa tempat saya lihat masih ada yang 1-2 orang yang nggak pakai masker. Berarti kan ada ketegasan yang kurang. Karena saya lihat itu salah satunya ya. Kemudian Pak Jokowi juga saya harapin bisa menggandeng influencer-influencer yang bisa membawa ini tuh ke arah positif ya, ke arah orang benar-benar jadi alert. Ya seperti kasus kemarin ya kan sempat ada tuh influencer yang bikin hal-hal negatif ya soal terkait corona. Ya saya jujur saya sangat kecewa karena nggak ada influencer yang membawakan berita negatif, itu saja sudah sangat sulit ini untuk menertibkan masyarakat. Apalagi dengan adanya influencer yang seperti itu. Jadi mungkin akan ada ketegasan-ketegasan dari pemerintah sehingga ya memang masyarakat harus dibuat lebih alert gitu. Kalau tidak ada ketegasan, masyarakat takutnya masih menganggap ini enteng begitu. Yang diterapkan ini apakah efektif atau enggak? Ya, terkait PSBB ini menurut saya sih masih sangat kurang efektif.
Karena itu tadi Mbak, seperti yang saya bilang, masyarakatnya sendiri masih kurang sabar dan sadar. Seperti fenomena di kasir, yang orang tidak mau antri, berjarak, gitu. Ya itu siapa yang bisa disalahkan? Kalau tidak balik lagi ke kesadaran diri masyarakat sendiri, begitu. Jadi masyarakat harus bisa benar-benar menerapkan PSBB, dan pemerintah harus benar-benar tidak bosan-bosan melakukan edukasi selain di sosmed, di TV, di semua tempat, benar-benar kalau bisa halo-halo terus terkait PSBB ini, terkait protokol kesehatan ini. Itu sangat penting menurut saya, karena yang saya lihat sih terakhir saya sempat keluar juga ya, kebetulan saya sempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bulanan ya, terus saya lihat, wah ternyata masih banyak yang kurang gitu kesadaran masyarakat. Di sekitar bulan Maret, itu saya di Jakarta, Mbak. Bulan Maret, kemudian saya pulang ke Medan, saya sudah inisiatif mengisolasi diri, karena saya dari Jakarta. Dan di sana saya lihat di Medan, itu masih belum alert waktu itu. Memang antara Jakarta dengan Medan sendiri saja itu udah beda sekali tanggapan masyarakatnya ya, dari teman-teman sekitar, keluarga. Walaupun saya tidak mau bilang waktu itu karena saya tidak mau juga orang panik ya. Tetapi di sinilah saya melihat fenomenanya. Oh, ternyata masih ada yang menganggapnya sepele. Oh, masih ada yang menganggap ini enteng. Atau masih juga yang menganggap ya kalau mau mati, mati aja. Terkait masalah itu kan ini sekarang bukan hanya masalah mati sajanya saja, tapi kan saat orang itu sakit, orang itu kita niatnya pasti harus diobati. Nah, sayangnya tenaga medis itu sudah overload. Nah, di situ yang orang-orang tidak memikirkannya sejauh itu. Menurut saya sih itu. Jadi, kalau ada orang-orang yang masih suka mengatakan, ya kalau mau mati, mati aja. Masalahnya kan kalau ada orang yang sedang sakit, kan nggak mungkin kita biarin. Iya. Dan juga ada kemungkinan bahwa dia juga akan menularkan ke orang lain lagi. Iya, benar. Jadi kalau memang dia mau mati, mati aja. Ya, pertama, nggak akan mungkin kita membiarkan manusia lain kesakitan tanpa diobatin, itu satu. Kedua, masalah barunya, dia menulari siapa? Rantainya siapa? Karena kan kita tidak tahu siapa yang dijumpai. Kan panjang sekali nih. Mobilitas seseorang itu kan tidak bisa kita kontrol, ya kan? Dengan begitu banyaknya masyarakat. Nah, itu yang membuat penyakit ini jadi sulit. Pesan dari Dr. Nabila untuk semua Tribuners yang sekarang lagi nonton nih, kira-kira apa mengenai COVID-19? Ya, menurut saya sih pesan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh Tribuners ya, nyebutnya ya benar ya? Tribuners, betul. Tribuners ya, kepada seluruh Tribuners, saya Nabila mengharapkan untuk menjaga kesehatan, jaga jarak, tidak bertemu kalau tidak penting sekali, kemudian masker itu selalu sediakan, selalu pakai. Kalau tidak ada hand sanitizer, bisa diganti dengan air sabun yang bisa dibawa. Selalu menjaga kebersihan, dan kita semua harus kompak. Karena kalau tidak kompak, kita akan sulit untuk membasmi virus corona ini. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk Dr. Nabila, yaitu adalah apa aja nih yang dikangenin selama COVID-19 dan apa harapannya ke depan untuk COVID-19 ini? Ya, mudah-mudahan ke depannya sih yang paling penting masyarakat dan pemerintah bisa kompak. Itu harapan yang terbesar. Kemudian ya bisa normal lagi, bisa jalan walaupun nggak normal seutuhnya ya. Mengingat akan terbiasa dengan masker, dengan hand sanitizer, tisu, sabun. Itu jadi hal wajib nantinya di tas setiap orang menurut saya. Kemudian yang selanjutnya ya berharap dapatlah bisa menjadi yang tadinya pandemi menjadi endemi dulu, di mana obat dari penyakit virus corona ini bisa segera benar-benar dipecahkan oleh para penelitian ya, karena kan bakal isunya kan bakal ada vaksin segala macam ya Mbak ya. Yeah. Tetapi yang terpenting saya harapkan juga pemerintah bisa memfasilitasi para dokter, para peneliti di Indonesia untuk bisa berkontribusi menemukan pengobatan dari virus corona ini, sehingga nantinya virus corona ini yang tadinya pandemi menjadi endemi, di mana pengobatannya itu sudah mudah dan tidak
seperti apa nih, tidak membuat kepanikan seperti saat ini. Oke, baik Tribuners, sekian informasi dari Dr. Nabila di Tribun News On Cam. Terima kasih sudah menonton sampai di durasi terakhir. Saksikan terus Tribun News On Cam di episode-episode selanjutnya yang pasti akan lebih menarik. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.